Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TKP ya, tes karakteristik pribadi. Salah satu bagian dari tes SKD-nya teman-teman yang tes CPNS. Nih K-nya ketinggalan ya, SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, TKP ini cukup jadi momok di tahun 2018, di mana pada tahun 2017 itu masih tipenya masih LOTS, terus 2018 jadi HOTS kan gitu. Ya, ini pas di sini nih teman-teman banyak yang kaget ya. Dan untuk tahun ini TKP ketambahan satu kisi-kisi yaitu anti radikalisme. Ya, jadi TKP ini cukup cukup bikin bingung sebagian orang karena di sini nggak ada bener salah. Semua jawaban bener, cuman nilainya ada yang 1, 2, 3, 4, atau 5. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita akan nginfokan kalau teman-teman yang mau daftar Bimbel DND, Bimbel Dosen Deso yang ngajar saya dan tim, ini pendaftaran sampai 14 Agustus langsung ke dosendeso.com ya. Ada 24 kali sesi reguler, 18 kali sesi bonus, dan semuanya via Zoom dan juga YouTube Unleashed. Semua ada rekamannya, jadi misalkan teman-teman nggak sempat ikut bisa nonton rekamannya di web gitu ya. Soal udah sesuai dengan FR dan kisi-kisi resmi ya teman-teman. Selain itu juga akan mendapatkan 35 tryout ya, full SKD, sudah 110 soal 100 menit. Akses web belajar juga 1 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar mandiri bisa juga ke platform Ayo CPNS ya. Di situ ada beberapa paket ya, banyak paketnya, tinggal dipilih. Tapi jangan lupa teman-teman pakai kode Dosen Deso. Kenapa? Supaya teman-teman dapat potongan harga ya. Ini ada kode referralnya, masukkan aja Dosen Deso, nanti akan dapat referral. Dapat potongan, dapat referral, dapat potongan. Jadi teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Uang tunai yang tersimpan di dalam brankas atau lemari besi hilang. Hal ini membuat timbul rasa saling mencurigai antar sesama karyawan. Atas kejadian ini yang Anda lakukan sebagai seorang manajer adalah, nah posisi kita adalah seorang manajer nih teman-teman. Nah, yang kita lakukan apa? A. Meminta office boy untuk mengingat kembali siapa saja yang datang ke kantor selama peristiwa ini terjadi. Ini mungkin bisa dilakukan, tetapi kan tidak menyelesaikan masalah ya, karena fokusnya ini ada hilang, terus timbul rasa saling mencurigai ya, timbul rasa saling mencurigai. Ini kalau hanya mengingat-ingat ini nggak ketemu juga ini ya, masalah utamanya tidak terjawab. B. Mengusulkan kepada atasan agar dilakukan audit investigasi agar diketahui siapa pelaku yang mencuri uang yang tersimpan di brankas kantor tersebut. Nah, ini bisa ya, karena kita manajer jadi mungkin tidak bisa langsung mengadakan audit. Di sini kita berkoordinasi dengan atasan kita. Bagus, cukup bagus untuk B. Sekarang untuk C, meminta agar si pelaku segera menyerahkan diri dan berjanji untuk tidak menyebarkan tindakan fraud yang dilakukannya ke pihak eksternal. Ini juga kurang ya. Kita minta ini kalau orangnya nggak ngaku-ngaku ya sama aja ya. D. Membuat keputusan secepatnya untuk menonaktifkan manajer keuangan karena peristiwa yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawabnya. Ini juga nggak akan mendapatkan poin 5 juga ini. E. Meminta masukan dari para dewan komisaris apa yang sebaiknya saya lakukan. Ini bisa ya, tetapi ini kan karena ada proses koordinasi ya, karena kita adalah seorang manajer. Tetapi jawaban B ini lebih lengkap daripada jawaban C ya teman-teman. Jadi poin 5-nya ada di B, poin 4-nya ada di E dengan susunan B, E, D, C, A. Oke, lanjut. Pada era pandemi COVID-19 banyak berita hoax atau berita yang berlebihan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi khawatir dan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan psikis. Ketika Anda menerima broadcast WhatsApp dari grup, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, ini sering kan ada yang share-share berita yang hoax dan sebagainya, bikin orang panik, bikin orang khawatir kan gitu. Nah, yang kita lakukan apa saat menerima itu? A. Memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang di sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan jika berita itu salah. Cukup baik, kita simpan dulu. Menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan berita dan tidak perlu disebarkan. Ini kurang ya, karena fokusnya di berita hoax ya, maka kita akan nyari yang mungkin
memastikan kebenaran gitu-gitulah ya. Kalau C menyebarkan informasi yang saya terima, yang saya rasa beritanya benar. Nah, ini yang saya rasa beritanya benar, berarti belum tentu benar juga. Ini juga akan kurang. D menyebarkan informasi yang saya terima, yang saya rasa beritanya benar. Ini masih saya rasa ya. Ini langsung menyebarkan, ini jelas enggak. Ini jelas jawaban poin 5-nya di A ini teman-teman. Ya. Kalau B ini dibanding C, D, E ini masih cukup baik karena masih ditimbang manfaat atau enggak gitu kan. Enggak langsung share. Jadi B ini yang poinnya 4. Nah, itu teman-teman. Ya, jawabannya A, B, D, C, E. Kalau saya suka fokusnya di poin kelima dan poin keempat. Terus nanti tinggal dibandingkan ya atau didetailkan. Kenapa nih A poinnya 5, kenapa B poinnya 4. Terus bandingkan kenapa A ini nilainya lebih tinggi daripada B gitu. Kalau belajar TKP seperti itu teman-teman ya. Oke, berikutnya. Pada suatu pagi di awal pekan Anda kembali ke sini tadi ya. Tapi kalau mau didetailkan yang poin 3, 2, 1 teman-teman mau mendetailkan juga nggak masalah, malah bagus ya. Jadi nggak hanya 5, 4 misalkan bikin atau belajar sendiri. Tapi saran saya kalau TKP jangan belajar sendiri, kalau bisa ada temennya biar ada diskusi ya, saling bertukar pikiran, tukar sudut pandang, tukar pendapat. Dah. Kembali ke soal ini. Pada suatu pagi di awal pekan, Anda baru saja tiba di kantor dan Anda melihat atasan Anda sedang memarahi staf Anda. Sebagai atasan langsung dari staf Anda, apa yang akan Anda lakukan? Nah, berarti ini ada atasan, ini kita, nah kita punya staf, ini ya untuk susurannya. Yang kita lakukan apa? A. Menghampiri dan menanyakan apa permasalahannya kepada staf saya. B. Menemui atasan Anda untuk mengonfirmasi duduk permasalahannya. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi penyelesaiannya. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak, namun tetap dengan sikap netral. Ini nggak perlu ya ngapain nyari yang benar salah ini. Tidak ikut memperkeruh suasana karena atasan Anda pasti mempunyai alasan sampai memarahi staf Anda. Ini ya nggak bisa, ini staf kita ya, kita harus tetap ada kepedulian. Menghampiri perasaan pada staf saya ini bagus ya, kita ada proses mengklarifikasi ke staf kita ada apa ya sebenarnya. Ini bisa tapi kurang kita simpan, kita lihat. Menemui atasan ini juga bisa, tetapi lihat, ini hanya fokusnya di staf, ini di atasan. Tapi kalau jawaban C, kita mempertemukan atasan dan staf kita. Misalkan kita ngajak staf kita, yuk ikut saya dulu ke ruangan atasan, terus mungkin bisa minta maaf, terus dipertemukan, ada apa Pak, tadi kok seperti ini, terus solusinya gimana. Jadi kita fokusnya ke solusi. Dan dapat dua-duanya, ada atasan dapat, stafnya juga dapat. Kalau ini kan kita cuma tanya, ini cuma mengkonfirmasi, sedangkan ini lebih lengkap. Makanya C ini poinnya yang 5. Itu ya teman-teman. Lanjut. C, A, B, D, E ini jawabannya ya. Lanjut. Adanya kebijakan pemerintah pengurus utamaan gender atau PUG dalam rekrutmen PNS membawa manfaat terjangkaunya lapangan kerja bagi semua kalangan dengan tidak membeda-bedakan status etnis dan fisik. Hal ini membawa manfaat bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. Pada suatu saat, Anda melihat seorang teman yang sedang mengolok-olok pegawai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana sikap Anda menyikapi hal ini? A. Menghampiri teman Anda dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang ia lakukan merupakan perbuatan yang tercela. B. Menghampiri teman Anda dan menasihatinya bahwa kita tidak boleh bertindak diskriminasi kepada siapapun karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. C. Meminta maaf kepada pegawai penyandang disabilitas atas tindakan teman Anda dan menjauhkannya dari teman Anda. Dijauhkan. D. Meminta maaf kepada pegawai penyandang disabilitas dan mengingatkan kepada teman Anda bahwa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah. E. Membiarkannya saja tetapi melaporkan teman Anda ke unit kepatuhan internal agar diberikan nasihat dan peringatan karena ini bukan pertama kalinya. Nah, ini sudah jelas sih ya teman-teman. Jadi kalau A ini ke teman kita yang ngolok-ngolok, ini teman kita ke ngolok-ngolok, ini ke teman kita yang disabilitas, ini teman disabilitas iya, yang ngolok-ngolok iya. Ini malah kita biarkan langsung kita laporkan, ini ya kurang ya kalau E ya. Jadi jelas jawabannya adalah D ya.
ya. Kita juga minta maaf ya biar yang disabilitas yang gimana-gimana, tapi kita juga mengingatkan teman kita bahwa yang dilakukan itu salah. Dua-duanya dapat. Ya. Oke, next. Ini jadi D poinnya 5. Mana nih? D poinnya 5. Oke. Ini ya untuk urutannya D, A, C, B, E. 4-nya A kenapa? Karena gini kita menyampaikan kalau perbuatannya tercela, bukan karena itu sebuah kebijakan pemerintah, bukan ya, tapi memang itu memang nggak bisa, nggak pantas untuk dilakukan. Kalau kita hanya meminta maaf ke penyandang disabilitas, masalah utamanya nggak selesai, nanti bisa jadi teman kita mengulanginya lagi gitu ya. Makanya harus diingatkan atau disampaikan bahwa itu nggak bagus, ini perbuatannya nggak bagus, bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah ya. Nah, nanti kalau pas di kantor di luar nanti dia ngolok-ngolok kan, dia enggak ya. Jadi 4-nya ada di poin 5. Poin A gimana tadi? Poin 4 ada di jawaban A. Nah, saya mau ngomong gitu aja kok bulat ya. Oke, next. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan membawa manfaat bagi organisasi dalam mempermudah pertukaran informasi di kantor Anda dan menghemat sumber daya, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga membawa dampak negatif bagi organisasi apabila disalahgunakan. Bagaimana sikap Anda untuk mengatasi hal ini? A. Mempelajari teknologi informasi dengan baik kemudian menerapkannya di kantor Anda. B. Langsung menerapkan teknologi informasi kantor Anda memudahkan. Ini kalau langsung mah ya nggak boleh ya. Kalau langsung mah ya nggak bisa ya, kita disebutkan sebagai atasan atau owner ya. Membuat SOP penerapan teknologi informasi di kantor Anda termasuk membuat batasan-batasan penggunaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi ini berarti bisa jadi tidak disebutkan, bisa jadi kita punya jawaban yang tinggi juga ya. Cuman kalau langsung kita nggak bisa ya, setidaknya harus dipelajari dulu ya. Harus dipelajari dulu lah, atau kita buat batasan-batasan karena ini disebutkan ada dampak negatif kalau disalahgunakan juga ya. Dia mempelajari teknologi tersebut, menentukan apakah cocok untuk diadaptasi dan menerapkannya dengan membuat beberapa penyesuaian apabila diperlukan serta menyusun SOP dan batasan-batasan penggunaannya. Ini kayaknya paling lengkap ya dibanding yang lain ya, kita simpan ya. Ya, unsur C, jawaban C juga ada di jawaban D nih, lengkap ini kalau D. Mencari informasi dari berbagai sumber tentang cara penggunaan teknologi, bagaimana menerapkannya dan batasan yang perlu diatur. Nah, ini jelas jawabannya D, teman-teman. Ini paling lengkap D, jawabannya 5 ini D. Nah, C ini baru jawabannya 4. Oke. Nah, D, C, E, A, B. Oke, segitu dulu teman-teman ya, nggak perlu panjang-panjang, yang penting istiqomah. Ya doakan saya, sebenarnya saya slide ini sudah banyak, sudah ada puluhan. Apalagi TWK itu slide-nya sudah banyak, ada jatah 1 bulannya sudah ada. Cuman ya kemarin sempat isoman dan sebagainya, nggak sempet. Ini juga masih mempersiapkan banyak hal ya, terus ibu sempet nggak ada juga kemarin, 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu. Jadi ya belum sempet. Semoga lah mulai istiqomah bikin lagi, semoga ya, doakan aja. Nah, makanya biar saya tetap semangat, teman-teman juga tetap semangat belajar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya kalau ada update, saya update, teman-teman dapat pemberitahuan, nanti bisa langsung nonton. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.